Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Gultom, mahasiswa S1 Teknik Pertambangan Unmul. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan topografi sampai ke konstruk. Yang pertama, di desain data, klik kanan, masuk ke new design file, di namanya kita ketik topo, klik OK. Selanjutnya kita klik topo, masuk ke import. Di file name-nya kita masukkan data toponya, di formatnya kita masukkan XYZ user, di desain filenya kita masukkan topo, di layarnya kita ketik points, di default controlnya kita centang yang every vertex juga. Di display definitionnya kita pilih warna sesuai dengan kemauan kita. Saya pilih warna blue. Di kelasnya kita ketik points. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pergi ke model, triangle, masuk ke desain. Di desain filenya kita pilih topo, di search layernya kita pilih point. Di sini kita klik kanan, kita ketik triangle. Kita pilih, di surface name-nya kita ketik topo tree. Di layarnya juga kita ketik topo tree juga. Di optionnya kita pilih topo, di layernya kita pilih points, atau kita ketik juga bisa. Kita ketik bone topo. Kita klik OK. Setelah itu kita klik specs. Di name-nya kita pilih sheet, kita klik OK. Di name-nya kita ketik di name-nya kita ketik sheet topo. Selanjutnya kita klik itu. Selanjutnya kita masuk ke topo, kita hidupkan bone toponya, kita klik toponya. Nah, setelah itu kita klik OK juga. Nah, setelah masuk ke specs kita klik kanan juga, kita pilih yang grid spec, kita klik OK. Di sheet name-nya kita pilih sheet topo, di name-nya kita ketik grid topo. Kita klik OK. Setelah itu klik kanan, masuk ke new grid file. Di grid filenya kita masukkan topo tree, kita ketik topo ori. Di grid distance-nya kita pilih meters. Di value-nya kita ketik topo ori. Di kategorinya kita pilih area, di unitnya kita pilih hektar. Di name-nya kita pilih grid topo, kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke model, ke grid, ke desain. Di data desain filenya kita pilih topo, di search layernya kita pilih point. Kita pergi ke model, grid, triangle. Di triangle filenya kita pilih triangle. Di itunya topo tree, di grid filenya kita pilih topo tree, topo ori.
Selanjutnya speknya akan dicentang, grid topo, sheet topo, lalu klik OK. Setelah itu pergi ke grafik, kontur, kita pilih grid, topo ori, desain filenya kita pilih topo, di layernya kita ketik kontur. Kontur intervalnya kita bikin 1, di ini ya kita bikin 5. Lanjut di poinnya kita pilih medium. Selanjutnya kita masuk ke limit, di sheet topo, di displaynya kita masukkan warna yang sesuka kita, warna blue, pilih kontur, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita matikan bun toponya, kita bikin kontur. Lalu sudah jadi sudah jadi output konturnya. Baik, setelah kita melakukan pembuatan topo sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan skema. Create. Di sini kita panggil skema, kita ketik skema. Selanjutnya di table filenya kita ketik table underscore file. Selanjutnya di grid filenya kita ketik grid underscore file. Selanjutnya di topografi ini kita panggil topo tree. Selanjutnya di parting ini kita centang. Nah, setelah sudah terisi semua, kita masuk ke tahap selanjutnya, kita klik default. Di default ini kita masukkan di radiusnya 500. Di sini juga kita masukkan 500. Di sini juga kita masukkan 500. Nah, selanjutnya di extrapolation distance ini kita masukkan juga 500. Di intervalnya kita masukkan 0,3. Di partingnya kita masukkan 0,2. Di minimum split kita masukkan 0,3 juga. Di partingnya kita masukkan 1. Nah, setelah sudah terisi semua, kita masuk ke tahap selanjutnya, ke litologi. Di litologi ini kita masukkan col. Setelah itu kita masuk ke elemen. Di elemen ini kita masukkan namanya W, A1, selanjutnya A2, dan selanjutnya ada B. Nah, setelah itu di tipenya di W kita ganti ke surface. Di A1, A2 sama B nya kita biar kena ya di interval. Nah, selanjutnya di community-nya kita masukkan yang pertama continuous, yang kedua ada pins, yang ketiga ada pins juga, yang keempat ada pins juga. Nah, setelah itu kita masuk ke compound. Nah, di compound ini kita masukkan A. Di uppernya kita masukkan A1. Di lowernya kita masukkan A2. Di continuity-nya kita masukkan pins. Nah, setelah selesai di tahap compound, kita masuk ke survey. Di survey tidak ada yang diisi. Kita masuk ke convert table-nya. Di
Di convertible-nya kita masukkan di name-nya ada width, selanjutnya ada call. Di trend surface-nya kita masukkan topo tree. Di call-nya kita masukkan A2 floor. Di lower intervalnya kita masukkan W. Di call-nya kita masukkan B. Selanjutnya di limit tidak ada, default juga tidak ada. Nah, setelah itu kita klik OK. Dicek-cek kembali juga. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke tahap setup, current model, kita panggil skema, kita panggil grid, kita klik kanan new, kita ketik. Nah, setelah itu kita OK, kita panggil di sini. Setelah itu kita uncentang, setelah itu kita OK. Nah, setelah ada tanda gini berarti berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tahap setup ke display, kemudian ke surface. Ini kita panggil skema. Setelah itu kita OK. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita masuk ke setup kembali, ke display, ke interval. Nah, di sini kita panggil skema. Nah, setelah itu di warnanya kita pilih sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Saya pilih blue, red, dan yellow. Setelah itu di sini ya kita ganti menjadi 3x. Nah, setelah terisi semua, kita oke kan saja. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan DH, yang dimana kita pilih hole, terus kita masuk ke import. Di survei data filenya kita masukkan survei, litologinya kita masuk ke litologi. Di ini ya kita masukkan nah, di sini juga kita masukkan sama seperti yang di desain file. Nah, selanjutnya di sini kita ketik juga surf rip underscore rip. Di litologinya juga seperti itu juga, lit underscore. Nah, selanjutnya di sini kita di format surveinya kita klik kanan, kita pilih new, kita panggil skema survei. Kita ketik survei. Di hole name-nya kita ketik 1, di link atau token kita klik 1 juga. Di easting-nya kita ketik 1, northing-nya 1, elevation-nya 1.
Di sini 3, 2, di sini 3, di sini 4. Di depth-nya juga kita ketik 1, di sebelahnya 5. Setelah itu kita oke. Kita oke, selanjutnya kita pilih survei. Setelah itu di litologinya kita klik kanan juga, new. Kita ketik litologi. Di hole name nya kita ketik 1, sebelahnya 1, di top depth nya 1, sampingnya 4, di base depth nya 1, 5, di stratigrafi unitnya 1, sini 2, 1, ini 3. Setelah itu kita klik OK, dan di sini kita ganti ke litologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap survei display definitionnya. Kita pilih warna sesuai dengan kemauan kita. Kita pilih warna merah. Ini kita pilih warna Nah, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya data yang kita masukkan tadi telah muncul. Ini ruang bornya kelihatan. Baik, setelah muncul DH nya, kita lanjut ke validasi table, yang dimana kita pilih skema, proses, yaitu table, terus kita isi yang di desain filenya. Kita isi di holes, di search layernya kita pilih di hole. Selanjutnya di report filenya kita ketik start. Setelah itu di sheet spec-nya kita ketik atau kita pilih sheet topo. Setelah itu kita oke. Nah, setelah berhasil, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi grid. Yang kita pilih skema, proses, kita pilih build grid. Di grid spec-nya kita pilih grid topo. Di smooth surface-nya kita centang, di smooth thickness kita centang juga. Setelah itu kita oke. Setelah kita melakukan validasi table sama validasi grid, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu construct, yang dimana kita pilih grafik. Selanjutnya start model. Kita pilih kontur, kita pilih multi. Nah, di intervalnya kita
kita klik OK aja. Nah, otomatis selanjutnya di name ini kita pilih, klik kanan new, kita ketik construct. Setelah itu kita OK kan. Setelah berhasil kita panggil construct di name nya. Selanjutnya di atributnya kita pilih floor, di kontur intervalnya kita bikin 1, di tulisannya kita bikin 10. Selanjutnya kita masuk ke tahap domain, kontrol. Kita smoothingnya kita pilih medium. Ini sudah. Selanjutnya masuk ke limit. Di sheet speknya kita ketik sheet topo atau kita pilih. Selanjutnya masuk ke display, warnanya kita pilih warna di minor konturnya kita pilih dan di value nya kita pilih warna blue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah ada tanda hijau seperti ini, kita centang konstruknya. Nah, floor ya. Setelah sudah jadi konstruknya, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan crop line, yang dimana kita pilih grafik, extend, multi, ini kita klik kanan, pada ini kita klik kanan, raw, fill down, kita klik OK. Selanjutnya di name nya kita pilih new, kita ketik crop line. Setelah itu kita OK kan, kita panggil crop line. Setelah itu kita di atributnya kita pilih floor scrub. Setelah itu kita masuk ke kontur. Di smoothingnya ya tidak ada diganti. Setelah itu masuk ke limit. Ini kita panggil sheet topo. Setelah itu kita OK kan. Nah, hasil dari pembuatan crop ini kita tadi, di sini ada sub crop, satu sub crop, ado sub crop, dan b sub crop. Ini hasilnya atau outputnya yang sudah kita buat tadi, yang tahap crop line.